Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kita kembali akan membawakan tutorial pembelajaran matematika untuk kelas 10 dengan materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Jadi di sini yang pertama sekali yang bawakan yaitu submateri konsep nilai mutlak. Baiklah, pada konsep nilai mutlak di sini yang kita paparkan, yang pertama di sini nilai mutlak suatu bilangan, kemudian menggambarkan grafik garis bilangan. Yang pertama kita masuk ke konsep nilai mutlak suatu bilangan. Dikatakan dia nilai mutlak bilangan adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Nilai mutlak dari setiap bilangan real, X yang dituliskan dengan simbol mutlak X adalah nilai positif dari nilai X dan nilai negatif X. Sehingga X dinotasikan dengan mutlak X. Sehingga pada notasi mutlak X di sini, mutlak X yaitu jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Berarti dari konsep nilai mutlak ini, kita ambil kesimpulan, pada konsep nilai mutlak itu menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Sehingga di sini, X mutlak X sama dengan, apabila X, jika X lebih besar sama dengan 0. Artinya, apabila X-nya positif, maka X lebih besar dari 0. Mutlak X sama dengan apabila min X jika X-nya lebih kecil dari 0. Selanjutnya di sini bisa kita lihat bagaimana cara menggambarkan nilai mutlak pada garis bilangan. Di sini sudah kita lihat apabila dia nanti mutlak X-nya sama dengan negatif, itu kita letakkan di ruas kiri, mengarah panahnya ke kiri. Kemudian apabila mutlak X sama dengan positif X, maka X lebih besar dari 0, maka kita letakkan di arah kanan, mengarah panahnya ke kanan. Sehingga di sini yang kita lihat itu jelas jarak antara 0 ke titik X, jarak antara 0 ke titik X negatif itu selalu sama. Jadi di sini bisa kita lihat dari nilai mutlak pada garis bilangan ini, nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau 0. Jika dilukiskan dengan garis bilangan, nilai mutlak suatu bilangan real X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan. Berarti di sini dari garis bilangan ini bisa dengan jelas kita lihat jarak dari 0 ke X atau dari X ke 0. Itu selalu positif. Kita hanya melihat jaraknya, bukan melihat arahnya. Untuk lebih jelasnya, di sini ada sebuah contoh soal konsep nilai mutlak. Kita lihat, biar anak-anak kami lebih mudah memahami konsep nilai mutlak. Kita lihat ke dalam sebuah soal. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam si anak, melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, kemudian dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Secara matematis, nyatakanlah ilustrasi ini ke dalam garis bilangan. Berarti yang pertama sekali kita lihat dulu arah lompatannya. Yang pertama sekali kita tuliskan posisi diam si anak. Posisi diam si anak yang pertama, dia melompat ke depan 2 langkah, kemudian ke belakang 3 langkah, kemudian ke depan 2 langkah, kemudian ke belakang 1 langkah, dan ke belakang 1 langkah. Nah, dari ilustrasi lompatan si anak ini, bisa kita buat grafik garis bilangannya dengan arah lompatan. Kita berpatok ke titik 0 yang pertama. Yang pertama di sini si anak melompat 2 langkah ke depan, berarti ke depan.
Nah, ini dia arah panahnya. Selanjutnya, dia melompat 3 langkah ke belakang. Berarti kita putar 3 langkah. Berarti 2, 1, minus 1. Sehingga di sini lompatannya. Selanjutnya, ke depan 2 langkah. Berarti arah panahnya ke depan 2 langkah. Selanjutnya, ke belakang 1 langkah. Selanjutnya, ke belakang 1 langkah. Nah, inilah dia ilustrasi menggambarkan lompatan si anak. Jadi dari garis bilangan ini dapat membantu kita nantinya bagaimana menentukan konsep nilai mutlak sebenarnya pada penyelesaiannya. Nah, dari garis bilangan ini dapat diartikan dari gambar tersebut kita misalkan X sama dengan 0 adalah posisi diam si anak. Anak panah yang pertama di atas garis bilangan menunjukkan langkah pertama si anak sejauh 2 langkah ke depan, mengarah ke sumbu X, positif. Anak panah kedua menunjukkan 3 langkah si anak ke belakang mengarah ke sumbu X negatif atau min 3. Dari posisi akhir langkah pertama, demikian seterusnya sampai si anak berhenti pada langkah kelima. Nah, jadi di sini dapat kita melihat pergerakan air si anak posisi awal, maka kita dapatkan hasil langkah si anak tersebut X sama dengan min 1. Atau X positif 2 ditambah minus 3 ditambah positif 2 tambah minus 1 tambah minus 1. Sehingga hasilnya sama dengan min 1. Tetapi pada konsep nilai mutlak, kita tidak memikirkan nilai arahnya. Kita hanya melihat jarak yang ditempuh si anak. Sehingga pada konsep nilai mutlak, di sini kita hanya melihat banyak langkah yang dijalani si anak merupakan pernyataan dari nilai mutlak. Sehingga untuk menghitung langkah pada langkah si anak tersebut, bukan arahnya yang kita lihat, tetapi di sini yang kita nilai adalah banyak jarak langkahnya. Sehingga dari lompatan si anak tersebut bisa kita kaitkan ke dalam bentuk konsep nilai mutlak. Sehingga lompatan yang pertama 2 langkah ke depan berarti mutlak 2 ditambah 3 langkah ke belakang, mutlak negatif 3 ditambah mutlak 2 ditambah mutlak negatif 1 ditambah mutlak 1 sama dengan 9. Nah, kenapa dia 9? Karena sesuai dengan pengertian awal dari konsep nilai mutlak, itu pada konsep nilai mutlak selalu bernilai positif. Sehingga banyak langkah si anak adalah 9 langkah. Nah, inilah dia penjabaran contoh soal pertama untuk memahami konsep nilai mutlak. Selanjutnya, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal kedua. Di sini Bapak buat, contoh soal kedua, Rudi berjalan ke kanan sejauh 10 langkah, kemudian ke kiri 13 langkah. Berapakah jarak Rudi dengan titik semula? Nah, di sini kalau kita lihat, jarak Rudi dengan titik semula, kalau kita buat hitungan matematika, yaitu pasti kita dapatkan 1. Tetapi pada konsep nilai mutlak tidak mengenal istilah negatif. Artinya nilai yang kita dapat pada nilai mutlak selalu bernilai positif sesuai dengan pengertian di awal tadi. Sehingga dari langkah Rudi tadi bisa kita buat ke dalam konsep nilai mutlak, yaitu mutlak 10 dikurang 13 sama dengan, kita dapatkan nilainya mutlak min 3. Karena mutlak min 3 itu lebih kecil dari 0, maka nilainya menjadi positif 3. Maka langkah Rudi adalah sebanyak 3 langkah. Nah, meskipun di sini hasil hitung negatif yang kita dapatkan, karena nilai mutlak, maka kita tuliskan minus 3 ini menjadi positif 3. Nah, kita harus ingat selalu bahwasanya pada konsep nilai mutlak selalu bernilai positif. Nah, di sini masih ada contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir di sini Bapak buatkan. Contoh soal 1, kita buat di sini. Tentukanlah nilai dari mutlak 2.
Nah, kita lihat mutlak 2. Mutlak 2 ini bernilai positif, sehingga mutlak 2 sama dengan 2, karena X lebih besar dari 0. Nah, contoh soal kedua. Tentukanlah nilai dari mutlak min 6. Mutlak dari min 6 kita dapatkan min dalam kurung minus 6 sama dengan 6. Karena kita dapatkan X lebih kecil dari 0, maka sifat dari nilai mutlak itu selalu positif, maka kita dapatkan nilainya mutlak dari negatif 6 sama dengan 6. Yang terakhir di sini contoh soal ketiga, tentukanlah nilai dari mutlak 2 dikurang 6, maka 2 dikurang 6, mutlak 2 dikurang 6 sama dengan mutlak minus 4, kita dapatkan 4. Sebab X lebih kecil dari 0, makanya selalu pada konsep nilai mutlak tidak ada istilah nilai negatif, selalu positif. Nah, mungkin dari paparan memahami konsep nilai mutlak, Bapak rasa dari contoh soal 1, 2, dan kelompok soal ketiga, pemaparannya sudah jelas. Kalau semisal masih ada lagi yang kurang jelas, silakan ditulis di kolom komentar. Jadi harapan Bapak nantinya tetap ikuti video pembelajaran kita ini, sehingga nanti anak-anak kami bisa lebih memahami materi demi materi dalam pembahasan matematika. Jadi Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.